Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para peserta pencinta microlearning yang saya cintai, pagi ini kita akan mencoba berbicara lebih banyak tentang apa itu komunikasi asertif. Tujuan microlearning ini adalah memberi pemahaman terhadap peserta mengenai komunikasi asertif yang dibangun melalui sikap asertif dan mampu mempraktekkan komunikasi asertif sesuai situasi dan kondisi. Indikator keberhasilan yang ingin dicapai adalah bagaimana nanti kita mampu menjelaskan pengertian komunikasi asertif, memahami sikap asertif yang harus dilakukan dalam membangun komunikasi asertif. Yang terakhir adalah mempraktekkan komunikasi asertif baik verbal maupun non-verbal di tempat kerja. Pertama-tama kita akan melihat dulu apa sih itu komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah sebuah teknik komunikasi di mana seseorang menyampaikan pendapatnya secara lugas tanpa menyinggung orang-orang tertentu, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi asertif juga adalah sebuah strategi komunikasi yang menyampaikan secara terbuka serta menjaga rasa hormat dan mengedepankan cara pandang untuk mengemukakan pendapat dan perasaan tanpa memaksakan kehendak serta tidak melanggar hak-hak. Jadi intinya pengertian asertif adalah suatu sikap yang mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Pertanyaannya, mengapa harus asertif? Jadi dalam komunikasi ada berbagai macam jenis, di antaranya asertif, agresif, dan pasif. Nah, asertif ini adalah tengah-tengah antara agresif dan pasif. Dengan asertif akan tercipta saling menghargai. Dengan asertif akan meningkatkan kepercayaan diri. Dengan asertif meningkatkan keterampilan dalam pengambilan keputusan. Dengan asertif juga bisa membantu mengatasi stres. Dengan asertif bisa menghindari konflik. Ciri-ciri komunikasi asertif adalah terbuka dan jujur terhadap pendapat diri dan orang lain, mendengarkan pendapat orang lain dan dapat memahami, menyatakan pendapat pribadi tanpa mengorbankan perasaan orang lain, menghargai diri sendiri dan orang lain, mengatasi konflik dan cari solusi bersama dalam sebuah keputusan. Ciri-ciri perilaku asertif adalah yang pertama adalah dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka, mampu memulai, melanjutkan dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain. Ada syarat-syarat menuju komunikasi asertif. Artinya, komunikasi asertif itu dibangun ketika kita menjadi pendengar yang baik, berani berbeda, tentu saja berani berbeda dengan cara yang bersahabat, menyampaikannya dengan cara yang bersahabat, mengedepankan penghargaan pada orang lain, menghindari rasa bersalah, lalu tetap tenang dalam berbicara, hindari penggunaan kalimat agresif, karena sejatinya kalimat agresif adalah bertentangan dengan komunikasi asertif. Posisikan lawan bicara sebagai teman. Jadi ada beberapa manfaat komunikasi asertif, ada banyak sekali manfaatnya menurut para ahli. Saya di sini hanya satu saja. Menurut Mindstall adalah mengurangi cemas dan stres di tempat kerja. Cara meningkatkan komunikasi asertif. Jadi ada cara meningkatkan komunikasi asertif ini melalui satu, perhatikan gaya komunikasi Anda. Lalu ketika Anda berbicara, Anda harus sekali-kali meminta feedback.
lalu gunakan bahasa tubuh yang kuat. Contoh kemampuan asertif. Kita bisa disebut punya kemampuan asertif ketika kita sudah saling menghormati, ada kejujuran, ada akuntabilitas, yaitu di situ memperhatikan amanah dan harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut, dan ada pengendalian diri. Ada teknik-teknik asertif yang harus kita pahami bersama, yaitu pahami apa yang menjadi hak Anda. Pertanyaannya, bolehkah kita menginginkan yang bukan hak kita? Boleh, tentu saja, asal tanpa pemaksaan dan tindakan yang destruktif atau merusak. Berani mengatakan dengan jujur, tunjukkan image yang positif, misalnya dengan bertutur kata yang bertingkah laku sopan, pandai membaca keadaan, karena perilaku asertif dapat dinilai agresif jika ditunjukkan dalam kondisi yang salah. Dalam keadaan emosi, jangan sekalipun mengungkapkan keinginan Anda, karena dikhawatirkan hasilnya tidak objektif, karena dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat subjektif dan emosional. Saat menghadapi masalah, cobalah melihat lawan bicara Anda sebagai teman Anda, bukan sebagai musuh. Buatlah keputusan untuk selalu asertif, berlakulah asertif, tidak agresif dan tidak pula pasif. Dengarkanlah apa yang dikatakan lawan bicara secara seksama, cobalah pahami apa inti pembicaraan, dan jangan menyela saat dia sedang menjelaskan. Agree to disagree, sepakat untuk tidak sepakat. Jadi pahamilah bahwa mempunyai pendapat yang berbeda tidak serta-merta berarti bahwa Anda benar dan dia yang salah. Hindari membuat orang merasa bersalah. Jujur dan katakanlah kepada mereka apa yang Anda rasakan atau apa yang Anda inginkan tanpa mendominasi atau membuat mereka merasa bersalah. Tetap tenang, bernapas secara normal, tataplah lawan bicara Anda, wajah tetap senantiasa berbicara dengan santai dan suara biasa saja. Latihlah terus sikap agresif, sikap asertif. Cobalah berbicara dengan gaya asertif di depan kaca, atau berlatihlah dengan teman Anda. Perhatikan bahasa tubuh Anda dan juga kata-kata yang Anda ucapkan. Sabarlah, karena menjadi asertif adalah dibutuhkan latihan terus-menerus. Berkomunikasi asertif secara baik dan kadang tidak sebaik itu ketika kita salah menempatkan atau tidak melihat situasi kondisi yang pas. Langkah-langkah yang bisa dipelajari dan dipraktikkan untuk menguasai komunikasi asertif adalah: pertama, sampaikan faktanya dan tidak menghakimi. Dua, tidak membesar-besarkan efek dari perilaku negatif lawan bicara. Selanjutnya adalah menggunakan kata saya, bukan kata kamu, tapi kata saya. Melatihlah bahasa tubuh dan nada bicara, mendengarkan dan bertanya. Yang terakhir adalah bagaimana mencari win-win solution. Ada bentuk tutur asertif. Di sini ada menyatakan, menyarankan, saat kita memohon, melaporkan, menjelaskan, menunjukkan, menasihati, dan sampai pada merekomendasi. Itulah bentuk tutur asertif. Ini hasil penelitian ditemukan 9 tindak tutur asertif. Yang pertama adalah memberitahukan, kedua menyatakan, ketiga menyarankan, keempat membanggakan, kelima mengeluh, keenam menuntut, ketujuh melaporkan, dan kedelapan menjelaskan, sembilannya adalah menunjukkan berkaitan dengan bentuk dan implikasinya.
Itu hasil penelitian yang ditemukan ya tentang tindak tutur asertif. Contoh kalimat asertif. Tips praktis komunikasi asertif di sini gunakan kalimat saya untuk memfokuskan percakapan pada Anda dan tidak menyalahkan orang lain. Contoh, saya merasa tidak diperhatikan, bukan Anda tidak peduli. Atau saya merasa diperlakukan tidak adil, bukan Anda sangat tidak adil. Tolak bila harus menolak. Bila harus menolak, katakan dengan nada yang rendah sambil tawarkan alternatif. Ini untuk menunjukkan ketulusan Anda. Sampaikan pesan Anda ke orang yang bersangkutan, bukan kepada orang lain. Bila Anda belum paham, tanya hingga jelas, jangan berasumsi. Menginterpretasi apa yang mereka katakan itu salah, karena belum tentu seperti itu adanya. Jadi mereka pun akan bereaksi keras juga ketika mereka memang tidak merasa mengatakan itu, dan ini akan segera menjadi konflik. Hindari pemakaian kalimat yang berlebihan seperti Anda selalu, karena tidak mungkin orang selalu begitu atau selalu begini, selalu baik terus atau selalu salah terus. Hindari juga kata-kata kamu tidak pernah, karena itu sangat tidak adil ketika kita mengatakan kamu tidak pernah, karena tidak mungkin orang tidak pernah melakukan hal yang baik misalnya. Kamu orang yang paling, ini juga sangat berlebihan, ya. Baik, penerapan asertif di tempat kerja. Bagaimana Anda mengatur batasan profesional? Terkait profesional di tempat kerja, itu tidak lepas dari bagaimana rasa bertanggung jawab, berperilaku etis, terorganisir, lalu terbuka, percaya diri, berintegritas, ahli dalam bidangnya, mau mengendalikan emosi dan fokus pada pekerjaan. Itulah batasan profesional ya. Jadi bagaimana menerapkannya di tempat kerja harus dikaitkan juga dengan batasan profesionalnya. Bagaimana dia bertanggung jawab, bagaimana dia menghargai orang lain, bagaimana dia berintegritas. Lalu mendengarkan dengan baik. Ya, mendengarkan dengan baik tentu saja ini syarat mutlak dalam komunikasi asertif. Jadi penerapannya memang harus mendengarkan dengan baik. Membuat perintah pekerjaan secara detail. Terkait misalnya kita kalau memerintahkan atau pimpinan memerintahkan kepada bawahnya harus secara detail gitu ya, jelas. Lalu mencari kesempatan kolaborasi, itu penting sekali karena kolaborasi adalah merupakan salah satu syarat pekerjaan atau kinerja kita menjadi maksimal. Gitu ya. Oke, ada latihan komunikasi asertif. Ini merupakan intervensi dari konseling yang mengajarkan orang lain agar bisa mengekspresikan perasaan dan pikiran tanpa melihat orang lain terancam. Jadi harus satu, perhatikan isi pesan. Dua, perhatikan cara penyampaian. Itulah latihan komunikasi. Jalan-jalan ke Rangkas Bitung, melihat-lihat Sungai Ciujung. Lama kita tidak tersambung, tapi silaturahmi takkan berujung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.